Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sukses karena mengandalkan Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Yesaya 27 ayat 1 sampai ayat 5 yang mencatat sebagai berikut. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras. Besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya, setiap saat aku menyiraminya. Supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ia mencari damai dengan aku. Apa yang telah kita baca? Dan tentang apa dan siapa? Nabi Yesaya memulai pasal ini dengan sebuah anak kalimat, pada hari itu, di mana dia ingin menunjukkan bahwa tema dari keseluruhan pasal 24 hingga pasal 27 adalah hari ketika kerajaan Mesias akhirnya menang dan memerintah. Pada hari itu, Tuhan, dengan pedangnya yang besar dan tak terpatahkan, akan menghukum iblis yang telah melarikan diri dan bersembunyi. Iblis di sini digambarkan sebagai ular Lewiatan, karena Yesaya menggunakan bahasa yang mengacu pada mitologi bangsa-bangsa di sekitar Israel pada saat itu. Ini adalah hari kemenangan Tuhan atas iblis, yaitu hari di mana kedatangan Mesias dinyatakan. Mesias yang akan datang akan membunuh iblis yang mencoba melawan. Yesaya menubuatkan kekalahan terakhir setan, ketika kerajaan Mesias mengalahkan dan membunuh naga tua itu. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sendiri mengungkapkan rencana penebusan dosa Adam dan Hawa, yang akan diturunkan kepada keturunannya, dengan mengatakan kepada iblis yang digambarkan sebagai ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yesus akan memenangkan pertempuran ini, tetapi harus dimenangkan melalui kematiannya di kayu salib. Hanya karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, yang memungkinkan Dia untuk bangkit dari kematian, dan memiliki kuasa untuk membangkitkan mereka yang telah mati dalam iman mereka, dan mengangkat orang percaya yang masih hidup, pada kedatangannya yang kedua kali. Setelah Mesias mengalahkan iblis, Tuhan akan memulihkan Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Di pasal 5, Tuhan menemukan Israel yang telah murtad dan mengabaikan tawaran pengampunannya, seperti kebun anggur yang ditumbuhi rumput liar dan menghasilkan buah yang asam, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa lain menghancurkan kebun anggur tersebut. Pada masa kerajaan Mesias, dan bangsa Israel bertobat, Tuhan akan menjaga kebun anggur itu dengan perhatian khusus. Tuhan akan merawatnya dengan telaten, mencabut rumput liar, dan menyiraminya. Tuhan akan melindunginya dari semua musuh, sehingga tidak ada yang menyakitinya. Bahkan Tuhan akan memaksa musuh Israel untuk berdamai dengan Tuhan dan dengan orang Israel. Israel akan berbunga dan bertunas, dan memenuhi muka dunia dengan buah yang manis.
Hasil ini menjadi berkat bagi Israel sebagai kebun anggur Tuhan. Hal ini pada akhirnya akan digenapi di kerajaan Mesianik, dan ketika bangsa Israel sepenuhnya menyerah pada pemeliharaan Tuhan. Apa pesan Tuhan bagi kita? Kebun anggur dalam kitab Yesaya ini mengacu pada Tuhan Yesus, yang dalam Yohanes 15 menyatakan dirinya sebagai pokok anggur kebenaran. Kita diminta untuk terikat pada pokok anggur itu, agar menghasilkan buah yang lebat, dengan buah anggur yang manis. Tetapi kita diperingatkan, jika kita hanya menghasilkan banyak daun dengan buah anggur yang jelek, Tuhan akan memotongnya dan membuangnya serta membakarnya. Dengan ini, Tuhan ingin agar kita menyerahkan pemeliharaan kita kepada Tuhan, agar Tuhan memelihara kita seperti kebun anggurnya yang berharga, sehingga kita dapat menikmati berkat dari pemeliharaan Tuhan itu. Baca Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Tanpa Yesus yang digambarkan sebagai pokok anggur, kita sebagai ranting menjadi tidak berguna, tidak berdaya, dan tidak bernyawa. Kita harus bergantung pada keterhubungan kita dengan Yesus, yang darinya kita menerima energi untuk menghasilkan buah, dan roh kita terpelihara dengan baik, dan mampu melayani Tuhan secara efektif. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik, sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus bergantung sepenuhnya pada Yesus saat kita menjalani hidup kita dan membangun hubungan dengan Yesus secara terus-menerus. Untuk menunjukkan bahwa kita secara konsisten terhubung dengan Yesus, kita harus menghasilkan pertumbuhan rohani yang akan menghasilkan buah-buah roh. Agar pertumbuhan rohani terjadi dengan baik, kita harus memiliki waktu teduh bersama Tuhan, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan melalui doa disertai ucapan syukur, menyadari dosa-dosa kita, memohon pengampunan, serta mengakui iman percaya kita. Saat roh kita bertumbuh, kita mulai benar-benar memahami firman-Nya, dan secara bertahap mengurangi frekuensi dan keparahan dosa kita, meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan dalam penerapannya sifat-sifat kita menjadi seperti Kristus. Kita harus percaya pada janji Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jika kita belum terhubung dengan Yesus dan masih tidak tinggal di pokok anggur yang benar, atau iman Anda telah menjadi dingin, Yesus ingin Anda berkomitmen kembali untuk tinggal di dalam Dia. Dia menginginkan hubungan dari waktu ke waktu dengan Anda. Maukah Anda menyerahkan diri Anda kepadanya? Doa hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami atas kurangnya iman kami, kurangnya pembacaan Alkitab kami dan kurangnya waktu kami untuk berdoa, sehingga kami tidak cakap, rendah hati, dan tidak mampu menjalankan tugas pelayanan kami. Bantu kami untuk tinggal di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau hadir dalam hidup kami yang penuh dosa. Ampuni kami yang kurang beriman, kurang menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, dan kurang dalam menyediakan waktu untuk berdoa, sehingga kami tidak punya kemampuan, rendah diri, serta tidak berani menjalani tugas pelayanan kami. Tolong kami dan bantu kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mau hadir dalam hidup kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kami, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami.